Abraham dipanggil Allah pergi ke tanah janji. Seorang pria bernama Abram, dia tinggal di sebuah kota bernama Haran bersama istrinya Sarai, keponakannya Lot, dan ayahnya Terah. Kehidupan mereka berjalan seperti biasa, dikelilingi oleh keluarga dan orang-orang yang mereka kenal. Namun di tengah semua itu, Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk Abram, rencana yang akan mengubah hidupnya dan seluruh sejarah umat manusia. Suatu hari, Tuhan berbicara kepada Abram. Suaranya tidak seperti suara manusia, tetapi jelas dan penuh kuasa. Tuhan berkata, "Tinggalkan negerimu, sanak saudaramu, dan rumah ayahmu. Pergilah ke tanah yang akan aku tunjukkan kepadamu." Ini adalah perintah yang sangat mengejutkan. Bagaimana mungkin Abram bisa meninggalkan semua yang dia kenal dan cintai? Dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Perintah ini datang dengan janji yang luar biasa. "Aku akan menjadikanmu bangsa yang besar. Aku akan memberkatimu dan membuat namamu termasyhur, dan kamu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Aku akan memberkati mereka yang memberkatimu dan mengutuk mereka yang mengutukmu. Melalui kamu, semua bangsa di bumi akan diberkati." Janji-janji ini begitu besar dan sulit dipercaya. Abram sudah tua dan tidak punya anak. Bagaimana dia bisa menjadi bangsa yang besar? Namun Abram tidak ragu. Dia percaya pada Tuhan. Ini bukan sekedar keyakinan buta. Ini adalah respon iman terhadap perintah yang jelas dari Sang Pencipta. Abram yang saat itu berumur 75 tahun, tidak menunda-nunda. Dia mengemasi barang-barangnya, mengumpulkan semua harta benda yang telah mereka kumpulkan, dan memanggil keluarganya, Sarai istrinya yang setia, dan Lot keponakannya. Bersama dengan semua hamba dan ternak mereka memulai perjalanan yang penuh ketidakpastian. Mereka tidak tahu arahnya, hanya tahu satu hal: mereka mengikuti Tuhan. Mereka meninggalkan Haran dan berjalan ke arah selatan. Hari-hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Perjalanan itu pasti tidak mudah. Matahari yang terik, jalan yang berbatu, dan malam yang dingin adalah bagian dari keseharian mereka. Namun mereka terus berjalan. Mereka melewati padang gurun yang luas dan dataran yang kering dengan hanya iman yang menuntun langkah mereka. Akhirnya mereka sampai di suatu tempat bernama Sikem di tanah Kanaan, dekat pohon Tarbantin More. Kanaan adalah tempat yang indah, penuh dengan bukit-bukit hijau dan lembah-lembah subur. Saat mereka tiba, Tuhan kembali menampakkan diri kepada Abram. Tuhan berkata, "Kepada keturunanmu akan kuberikan tanah ini." Momen ini adalah puncak dari perjalanan iman Abram. Dia tidak hanya sampai di tempat tujuan, tetapi Tuhan meneguhkan kembali janjinya secara langsung. Ini bukan sekedar janji untuk masa depan yang jauh, tetapi sebuah penegasan bahwa mereka sudah berada di tanah yang dijanjikan. Sebagai respons atas kasih dan janji Tuhan yang begitu besar, Abram membangun sebuah mezbah. Mezbah itu bukan hanya tumpukan batu, melainkan sebuah monumen yang melambangkan ketaatan, syukur, dan penyembahan. Itu adalah cara Abram untuk berkata, "Tuhan, Engkaulah yang memimpin kami, Engkaulah yang harus disembah." Di tempat itu Abram berseru kepada nama Tuhan. Perjalanan mereka belum berakhir. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke wilayah pegunungan di timur Betel,
Di sana Abram juga membangun mezbah untuk Tuhan. Setiap mezbah yang dia bangun adalah tanda jejak iman, pengingat bahwa di setiap langkah Tuhan hadir dan memimpin. Kisah Abram dipanggil Allah adalah cerita tentang ketaatan dan janji. Abram tidak tahu apa yang menunggunya, tetapi dia tahu siapa yang dia ikuti. Saudaraku, mari kita lihat pesan dari kisah ini. Yang pertama, ketaatan. Abram menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan sejati seringkali berarti melangkah ke dalam ketidakpastian. Kita mungkin tidak selalu mengerti rencana Tuhan, tetapi kita bisa percaya pada karakternya. Abram meninggalkan kenyamanan dan keamanan demi perintah Tuhan. Kedua, janji. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memegang janji. Janjinya kepada Abram tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh umat manusia. Melalui keturunan Abram, yaitu Yesus Kristus, semua bangsa di bumi diberkati. Seperti Abram, kita juga dipanggil untuk melangkah dalam iman. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi janji Tuhan tetap teguh. Tuhan mungkin tidak meminta kita untuk meninggalkan rumah dan berjalan ribuan kilometer, tetapi Dia meminta kita untuk meninggalkan hal-hal yang menghalangi hubungan kita dengannya. Mungkin itu adalah ketakutan, keraguan, atau kenyamanan yang membuat kita enggan melayani. Kisah ini mengingatkan kita untuk membangun mezbah di dalam hati kita, dimanapun kita berada. Sebuah tempat untuk menyembah Tuhan dan berseru kepada nama-Nya. Setiap mezbah adalah pengingat bahwa Tuhan ada di setiap langkah perjalanan kita, membimbing kita menuju tujuan yang telah Dia siapkan. Haleluya.